Dok, mohon solusinya. Saya penderita TB paru, sudah 2 bulan menjalani pengobatan. Efek samping obat banyak banget dirasain, lemes, pegel, pusing, sakit lambung, dan lain-lain. Sehingga aktivitas terganggu sekali nih. Bahkan sebulan terakhir saya susah kerja karena efek obat. Apa nggak ada cara lain dok, selain harus konsumsi obat yang berbulan-bulan namanya? Mengingat gara-gara efek samping obat ini, jadi saya terganggu untuk bekerja, menafkahi istri dan anak. Mohon solusinya. Baik, makasih pertanyaannya Bapak. Ya, saya sangat mengerti keluh kesahnya ya, dan ini juga banyak dialami oleh pasien-pasien saya juga. Tapi memang secara tuberkulosis itu penyebabnya adalah bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis, maka satu-satunya cara untuk memberantas kuman tersebut adalah pemberian obat anti tuberkulosis. Sampai saat ini belum ada cara lain, mau Bapak minum herbal-herbalan atau meramu makanan-makanan tertentu, ya mungkin bisa sedikit membantu daya tahan tubuh, tapi kalau misalnya memang sudah terjadi kerusakan paru, apalagi memang gejalanya mengganggu akibat tuberkulosis, ya memang harus diberikan obat anti tuberkulosis. Nah, untuk panduan obat anti tuberkulosis, memang kalau lancar pengobatannya biasanya rata-rata 6 bulan. Bisa lebih tergantung penilaian dokternya. Seringkali memang banyak terjadi efek samping di 2 bulan pertama tuh karena masih fase intensif. Kombinasi obatnya juga masih melibatkan 4 macam obat, biasanya dikombinasi diminum tiap hari dengan berbagai macam efek sampingnya, yang di pertanyaan berikutnya juga akan saya jelaskan ya tentang bagaimana memanage efek samping itu. Dan sebelumnya juga di video tentang efek samping obat TB mungkin boleh ditonton dengan lebih seksama lagi beberapa cara yang bisa dipakai untuk meminimalisir efek samping obat tersebut. Kalau untuk bekerja sih asalkan efek sampingnya sudah bisa ditoleransi, lemes-lemesnya berkurang, apalagi sudah minimal minum obat selama 2 minggu, biasanya kemampuan kuman TBC-nya untuk menular ya ke orang lain ya biasanya itu sudah jauh berkurang, sehingga dari dokter pun biasanya sudah memperbolehkan pasien untuk bekerja seperti biasa setelah 2 minggu minum obat TBC. Nanti disimak aja, ada pertanyaan seputar efek samping yang akan saya jawab juga setelah ini. Semoga cepat sembuh ya. Dok, apakah saya harus ngulang lagi dari awal obat Rifambiotik saya? Lupa tidak keminum 1 hari, dok. Bagaimana saya divonis udah TB ke otak, pengobatan saya 12 bulan. Jadi takut setengah mati, apakah harus ngulang lagi? Minum obat udah 6 bulan dan tidak ada batuk, paling suka cepet capek. Mohon solusinya. Baik, makasih atas pertanyaannya. Ini juga kekhawatiran banyak pasien yang biasanya kan diwanti-wanti tuh ya sama dokternya, jangan sampai putus obat, nanti ada resiko ngulang. Nah, ini perlu dipahami kapan sih pasien itu kita nyatakan putus pengobatan sehingga harus evaluasi ulang dan pengobatannya diulang dari awal. Sebenarnya kalau secara definisi kategori pasien digolongkan kepada golongan TBC putus obat itu kalau tidak minum obat selama berturut-turut gitu ya, selama 2 bulan. Kalau misalnya di bawah itu, apalagi masih di bawah sebulan atau syukur-syukur masih baru banget nih gitu ya, seperti Bapak baru 1 hari, itu tidak masuk kategori ya, masih jauh banget dan boleh langsung dilanjutkan seperti biasa saja obatnya di hari berikutnya gitu ya. Jadi putus 1 hari nggak usah terlalu khawatir, biasanya efek obat yang sebelum-sebelumnya diminum, apalagi ini sudah 6 bulan, tidak akan langsung hilang ya. Lalu untuk TBC otak ya, Bapak memang karena ada istilahnya blood brain barrier ya, jadi sawar darah otak itu butuh terapi yang lebih panjang karena untuk obat-obatnya masuk ke otak itu memang tidak segampang misalnya obat-obatnya masuk ke paru ya, jadi memang seringkali dibutuhkan terapi sampai paling tidak minimal 12 bulan. Mudah-mudahan cukup segitu aja lamanya sehingga sudah sembuh setelah itu ya. Jadi jangan khawatir, langsung lanjutkan saja kalau baru terputus 1 hari ya, jadi langsung lanjut aja besoknya seperti biasa minum obatnya, nggak usah ada perubahan. Semoga bisa membantu. Apakah bisa minum obat lain selama minum obat TBC, dok? Seperti paracetamol? Baik, makasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin bisa jadi konten sendiri ya. Cuman saya akan jawab secara singkat dulu ya di versi konsultasi cepat waras kali ini. Jadi obat TBC itu kan banyak kombinasinya, terutama harus melibatkan rifampicin dan isoniazid. Itu adalah 2 obat yang efek antibiotik terhadap kuman TBC-nya paling kuat. Jadi mudah-mudahan sih bisa mentoleransi efek obat tersebut dan bisa lancar menggunakan obat tersebut sampai selesai pengobatan. Namun, 2 obat tersebut, rifampicin dan isoniazid, memang dalam metabolisme di tubuh, dia perlu difasilitasi oleh liver dan melibatkan enzim metabolisme tertentu, ya, yaitu sitokrom
P450 ya kalau istilah biokimianya. Dan sitokrom P450 di liver itu juga bersinggungan dengan banyak obat lain. Makanya sangat betul nih pertanyaannya, apakah obat TBC bisa digabung sama obat lain gitu ya. Ini saking banyaknya saya sendiri juga kadang-kadang mesti nyontek ya, nggak hafal benar. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kayak obat-obat bebas gitu ya, seperti paracetamol yang bisa dibeli. Kalau memang situasinya membutuhkan obat-obat bebas yang bisa dibeli di warung, penggunaan sekali 2 kali silahkan saja. Tapi kan sama seperti tulisan yang ada di semua bungkus obat ya, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Misalnya sekali minum paracetamol, kok demamnya masih muncul, 2 kali masih muncul, ya cepat segera konsultasi ke dokter untuk dicari tahu penyebab sakit selain TB-nya apa gitu ya. Karena obat TBC ini banyak sekali ya interaksi dengan obat-obat lain. Kalau misalnya tadi pertanyaan paracetamol, itu sebenarnya masih cukup aman, tapi memang harus dipantau fungsi hati, karena baik obat TBC maupun paracetamol kalau dikombinasi meningkatkan resiko munculnya kelainan fungsi hati atau hipersensitif pada livernya. Untuk paracetamol sendiri kan efek sampingnya kalau misalnya dosisnya lebih dari 4 gram per hari itu bisa menimbulkan kerusakan hati. Jadi memang tetap mesti hati-hati juga. Untuk obat bebas yang lain ya kalau minum sedikit beberapa kali saja biasanya nggak ada masalah. Nah yang jadi repot kalau misalnya ada komorbid lain dan membutuhkan terapi. Misalnya contohnya paling sering tuh kalau saya pasien TBC ada diabetesnya. Nah ini obat-obat diabetes yang minum, obat oral diabetes itu banyak sekali interaksi dengan obat TBC. Nah, jadinya nanti mesti penyesuaian dosis, agak lebih susah diprediksi respon menurunkan gula darahnya. Sehingga banyak literatur itu menyarankan dan termasuk panduan di Indonesia ya, kalau sakit diabetes kena TBC, bagusnya selama pengobatan TBC-nya apabila gulanya tidak terkontrol, gunakanlah insulin. Nah ini juga kadang-kadang susah diterima sama pasien ya. Tapi kalau saya sih ngomongnya ya ini obat TBC kan udah banyak obat minum. Kalau misalnya obat gulanya nanti dibanyakin juga yang lewat minum, biasanya efek samping kayak mual, saluran cerna, apalagi kalau obat TBC gulanya pakai metformin itu kan juga mual efek sampingnya. Nanti makin jadi keluhan efek samping ke saluran cernanya. Jadi memang kalau mempertimbangkan hal tersebut lebih bijak juga kalau pakai insulin selama pengobatan TBC. Ya gulanya lebih terkontrol dengan baik, efek samping saluran cernanya juga lebih minimal dan hampir tidak ada kalau pakai insulin ya. Terus beberapa obat lain ini saya nyontek aja ya daripada salah ya, hati-hati kalau misalnya ada yang pakai beberapa jenis antibiotik atau obat epilepsi ya, misalnya obat anti kejang. Itu banyak interaksi gitu ya, kemudian obat anti jamur, kemudian kontrasepsi ya, obat-obat untuk KB ya, pil KB yang mengandung hormon itu juga ternyata ada interaksi sama obat TB, beberapa obat hipertensi, penggunaan obat-obat statin ya, penurun kolesterol. Jadi kalau misalnya ada komorbid dan kebetulan sakit TBC, diskusikan sama dokter-dokter yang meresepkan obat-obat kroniknya, rutin tersebut. Ini bagaimana nih dosisnya ya, tetap sama atau misalnya nanti ada perubahan atau bagaimana, nanti biar dokternya menentukan supaya tidak ada interaksi obat atau andai kata ada interaksinya minimal. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Dok, mau tanya suami saya TB, juga minum obat sudah hampir 1,5 bulan. Tapi kok batuknya nggak sembuh-sembuh ya? Baik Bu, makasih atas pertanyaannya. Saya mengerti sekali kekhawatirannya. Ini kok sudah minum obat TB, udah 1,5 bulan, tapi kok batuknya masih kencang terus. Ini ada beberapa hal yang harus dipikirkan ya. Nomor satu, adakah kemungkinan penyebab lain yang menyebabkan suami ibu batuk-batuk selain sakit TBC-nya? Jadi itu tetap mesti dicari. Misalnya udah TBC, ternyata masih nggak bisa berhenti merokok sehingga ada bronkitis kroniknya. Nah itu ya tentu harus diatasi juga dan rokoknya harus dihentikan. Atau misalnya TBC udah lagi jalin pengobatan, kena COVID, apalagi lanjut sampai long COVID, jadi batuk-batuknya lama. Itu saya juga ada pasien yang seperti itu. Jadi nomor satu, kita harus mencari kemungkinan penyebab lain, apakah ada yang bisa menyebabkan batuk nggak berhenti. Nomor dua, kalau nggak ada penyebab lain dan masih batuk, apalagi kondisi klinis yang lain belum perbaikan ya, misalnya masih anemia kurang darah, berat badan belum naik, nafsu makan belum baik, masih sering demam-demam, masih lemah, letih, lesu gitu ya, harus dipikirkan amit-amit nih, kebal obat TBC-nya, alias ternyata kuman TBC yang menyerang suami ibu adalah TBC kebal obat. Nah, saya sudah membuat video tersendiri ya, jauh lebih detail daripada penjelasan saat ini tentang TBC resisten obat. Silakan dicek video minggu lalu, mungkin supaya bisa lebih aware dan menanyakan nih sama dokternya, dok ini ada kemungkinan nggak sih suami saya kena TBC resisten obat. Biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan dahak khusus, yaitu sputum gene expert ya, gitu ya, tes cepat molekuler untuk mendeteksi adakah kekebalan terhadap obat yang saat ini sedang dikonsumsi sehingga kesannya kok lama sembuhnya ya. Tapi sih mudah-mudahan enggak. Kalau suaminya merokok juga stop rokoknya ya, jangan sampai masih pengobatan TBC paru-parunya kena asap rokok. Semoga membantu dan semoga suaminya cepat sembuh.
Dok, ibu saya baru mau mulai obat TBC, cuman karena ibu saya dari riwayat mah dan HB-nya rendah, makanya dikasih obat lambung dan obat nyeri sama mual, lalu dikasih suplemen penambah darah. Untuk aturan minum obat TBC-nya, mendingnya kayak gimana sih dok? Apa minum obat lambung dulu, baru makan, baru minum obat TBC-nya? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih sebelumnya. Baik, makasih Pak pertanyaannya. Ya ini pasti meresahkan sekali ya melihat ibunya tuh kayaknya kesiksa banget minum obat TBC, mana masih kondisi kurang darah juga, pasti lemes gitu ya. Perlu diperhatikan memang sangat banyak ya kejadian anemia alias kurang darah ya, bukan tekanan darah rendah, itu dibedakan ya. Kalau itu hipotensi, ini kurang darah ya. Jadi kalau dicek hemoglobinnya kadarnya lebih rendah karena mengidap TBC ya, karena sedang sakit TBC. Karena penyakit TBC itu kan infeksi kronik, menimbulkan peradangan di badan, mengganggu utilisasi zat besi di tubuh, sehingga sel darah merahnya juga terganggu dan biasanya terjadi anemia. Ini kita sebut dengan anemia penyakit kronik ya, dan bisa kejadian nggak cuma sama sakit TBC ya, misalnya penyakit yang lain, misalnya kanker yang kronik-kronik ya, atau misalnya penyakit ginjal kronik, autoimun tertentu, itu semua bisa mengalami anemia yang disebut dengan anemia penyakit kronik. Setelah ada TBC, rata-rata bila pengobatannya berhasil, apalagi sudah melalui fase intensif ya, 2 bulan pertama kondisi fisiknya berangsur-angsur membaik, itu seringkali didapatkan HB-nya akan normal sendiri. Jadi sebenarnya ya boleh dikasih tablet tambah darah, tapi utamanya adalah terapi TBC-nya yang adu kuat ya, yang jangan sampai kurang gitu terapi TBC-nya. Diawasi minum obatnya, jangan sampai ke skip ya, terus dosisnya harus tepat ya, nggak boleh kekurangan dosis, nggak boleh kelebihan dosis. Nah, untuk mengatasi efek samping mual ini caranya ada macam-macam. Ya, tadi kan ditanya, kalau mau ditambahin obat lambung, boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja, tapi diskusikan sama dokter, karena biasanya kadang-kadang ada beberapa obat lambung itu juga ada interaksi sama obat TBC. Kalau obat lambung itu memang biasanya kan diminumnya sekitar setengah sampai 1 jam sebelum makan. Nah, obat TBC sendiri sebenarnya untuk penyerapan yang terbaik harus dalam kondisi perut kosong. Nah, untuk pasien-pasien yang sensitif perutnya, pencernaannya ketika minum obat TBC, bisa dipertimbangkan minum obat TBC-nya entah dibarengin makanan sedikit, atau misalnya diminumnya malam, jadi pas deket-deket mau tidur, kasih jarak tuh sekitar 2-3 jam setelah makan malam, jadi perutnya baru keisi makanan, asam lambungnya udah dipakai buat cerna makanan, tapi karena sudah ditunggu 2-3 jam, jadinya lambungnya udah mulai kosong, ya, sehingga diharapkan penyerapan obat TBC-nya tetap bagus, tapi karena asam lambungnya sedikit, karena baru habis makan belum lama, jadi tidak menimbulkan efek samping. Dan setelah itu kan pasiennya juga tidur malam, jadi mudah-mudahan nggak kerasa tuh efek mual segala macamnya. Itu juga bisa alternatif ya, atau ya dikombinasi dengan obat-obat lambung, anti mual ya, obat anti asam lambung gitu ya, tapi itu tetap harus dengan perintah dari dokter ya, harus diawasi. Ada lagi efek samping yang lain, misalnya alergi segala macam, yaitu sudah sempat saya jawab di video efek samping obat TB, bagaimana cara mengatasinya. Intinya kalau sampai terjadi efek samping berat, entah alergi berat atau terjadi gangguan fungsi hati, biasanya pengobatan TB-nya harus di stop sementara, ditunggu kondisinya membaik, baru dititrasi ulang ya. Jadi obatnya yang kombinasi 4 itu di awal, yang tablet pil merah besar itu harus dipecah, jadi masuknya satu-satu untuk dites toleransi terhadap efek samping obat, dan baru setelah itu diteruskan sampai selesai ya. Dia mudah-mudahan cepat membaik, keluarganya yang sedang sakit bisa mentoleransi efek samping, dan semoga anemia cepat teratasi ya. Sehat-sehat sekeluarga. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.